Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Hidayat, salah satu mahasiswa PPG Angkatan Kedua Kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang dengan nomor mahasiswa 22 3153 715883. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas 11 3D1 dengan materi pembelajaran Administrasi Sistem Jaringan KD 4.3 mengkonfigurasi DHCP server di SMK Negeri 1 Lumajang, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik semua. Dan sudah lengkap ini ya? Sudah, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa sebelum materi dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum materi dimulai, kita absen dulu. Yang pertama, Abdul Latif. Ahmad Habib. Oke. Ahmad Faisal. Ahmad Iskandar. Agung Prastio. Sakit. Ada yang sudah menjenguk? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Chandra Mas Uda. Diki Rahul. Kemudian Eko Bagas. Ya, Eli Purwati. Eza Arta. Fadil Azizi. Ya, Febrian Aldi. Sakit juga. Sudah dijenguk? Sudah juga. Kemudian Viko Febrianto. Hamzah Muhammad Ibadur Rahman. Hadir, oke. Hasim Mawardi. Kemudian Husainul Huda. Iqbal. Muhammad Ferdiansyah. Muhammad Ismaul Azam. Muhammad Faisal. Kemudian Muhammad Farhad. Muhammad Naufal. Muhammad Tri. Kemudian Nur Afni Khalifah. Raditya. Reva. Oke, kemudian Rehan. Kemudian Rifan. Septin. Surwa. Yanwar. Yanufri. Yeni. Dan terakhir Yuda. Sakit. Sudah dijenguk ya? Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, hari ini kita berikan motivasi atau mungkin ada yang punya kata-kata untuk hari ini. Jika kita keras terhadap diri kita, dunia akan lunak kepada kita. Tapi bila kita lemah terhadap diri kita, dunia akan keras kepada kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jika kita keras kepada diri kita, maka dunia akan lunak kepada kita. Dan juga sebaliknya. Jadi, kita harus mulai saat ini atau pada waktu masa muda seperti ini, kita harus lebih giat belajar, keras kepada diri kita, maka dunia akan melunak. Baik, sebelum kita mengawali materi hari ini, kita flashback dulu ke materi yang kemarin, yaitu tentang IP address. IP address kemarin ada kelas A, B, C, D, dan E. Cuman yang kita gunakan A, B, C. Kemudian kita konfigurasi tapi dengan cara manual. Kemarin seperti itu. Nah, materi berikutnya atau hari ini kita akan membahas tentang DHCP. Ada yang tahu DHCP? Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi nanti kita akan memberikan IP address secara otomatis. Nah, sekarang sebelum kita awali, kita senang yang otomatis atau yang manual biasanya? Otomatis. Seperti ketika Anda datang dari SMK, kemudian di sini ada hotspot area, masuk melalui web login. Apa yang Anda lakukan di sana? Memasukkan username, kemudian password. Klik OK, apa yang terjadi?
Sudah tersambung, tapi sebenarnya di situ ada proses pemberian IP address, ya. Cuman Anda tidak merasakan. Nah, karena apa? Karena sudah diberikan otomatis. Nah, itu kurang lebih materi untuk hari ini. Baik, biar lebih jelas kita tampilkan tayangan di slide berikut ini. DHCP server, kompetensi dasar dan tujuan. Yang pertama yaitu kita akan mengevaluasi DHCP server, mencari tahu apa sih DHCP server itu, apa fungsinya, bagaimana konfigurasinya, kemudian kalau ada kesalahan bagaimana ya. Terus kemudian yang kedua, nanti kita akan mengkonfigurasi DHCP server. Tujuan. Setelah menggali informasi melalui diskusi dan literasi peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep DHCP server secara jelas dan percaya diri sesuai materi ajar. 2. Menentukan cara konfigurasi DHCP server dengan percaya diri dan sesuai dengan materi ajar. Selanjutnya setelah mempraktekkan peserta didik dapat 1. Melakukan konfigurasi DHCP server secara bertanggung jawab dan berhasil. Yang kedua menguji konfigurasi DHCP server secara bertanggung jawab dan berhasil. Nah, contoh, ini dalam kehidupan nyata. Saat ini kita dipermudah dengan seperti yang ada di video ini. Baik, dari video itu tadi bahwa si mekanik mengatakan, "Hai Innova, buka pintu," maka pintunya membuka. Sama sebenarnya dengan kegiatan kita sehari-hari, mungkin ada di mall, yang mungkin ada di Lumajang, ada hypermarket atau mungkin toko, yang biasanya Anda ketika masuk, pintunya langsung otomatis, itu kan ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian Anda pernah set alarm HP. Set alarm HP tanpa harus menekan tombol yang ada di HP, tapi dengan menggunakan suara. Ya, otomatis juga. Jadi semuanya serba otomatis. Sama dengan DHCP itu, bahwa kita akan memberikan IP address secara otomatis. Dan itu adalah tugas kita, TKJ. Ya, baik. Nah, ini ada teknik penilaian. Yang pertama ada pengetahuan dan teknik penilaian dengan keterampilan. Tapi sebelum materi kita masuk atau ke bagian inti materi, kita ada pretest dulu. Dan ini alamatnya, alamat pretestnya. Silakan dibuka PC Anda atau diaktifkan, dinyalakan PC Anda, atau boleh melalui gadget, boleh HP atau tab yang Anda bawa. Anda ketikkan alamat sid/ukin-min-pretest. Semampunya, jawab pertanyaan pretest semampunya, karena memang kita belum mendapatkan materi. Tapi kita coba untuk menjawab. Hurufnya kecil. Hurufnya kecil. Enggak mau, kalau hurufnya besar enggak mau.
Baik, sudah selesai mengerjakan? Sudah. Bagaimana hasilnya? Jelek, Pak. Oke, enggak apa-apa karena memang materinya belum kita bahas. Jadi pretest ini untuk mengukur kemampuan Anda awal sebelum mendapatkan materi dan harapannya nanti ketika post test, ketika kita sudah memberikan materi mulai dari awal hingga akhir, Anda ada progres, ada perbaikan minimal KKM, ya minimal itu. Harapannya seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke materi. Bagaimana konfigurasi DHCP server Debian 7? Baik, di sini kita sudah siapkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau Internet Protocol secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpanya, konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer supaya mendapatkan alamat IP yang berbeda. Hal ini tentu akan merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, bukan? Terlebih jika konfigurasi dilakukan pada jaringan. Masukkan password untuk S2. Baik, setelah menyaksikan video tutorial tadi, mungkin dari sekian siswa ini ada yang bertanya? Saya, Pak. Oke, silahkan Fadil Azizi. Saya, Pak. Bagaimana cara menginstal aplikasi DHCP server dan konfigurasinya, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara install DHCP server dan bagaimana cara konfigurasinya. Ya, yang pertama ya mungkin tadi ketika kita melihat video itu terlalu kecil ya. Nah, nanti kita juga akan bantu di LKPD dan kita jelaskan perintahnya yaitu apt-get install DHCP server. Ya, apt-get install DHCP server. Kemudian bagaimana cara konfigurasinya? Ada text editor yang bisa dipakai dan tadi di video tadi yang kita pakai adalah Nano. Kemudian ketik filenya, atau Anda bisa menggunakan Vim, atau V, atau gedit. Nah, gedit ini text editor tapi di tampilan GUI dan kita tidak menggunakan tampilan GUI. Jadi V dan Vim bisa Anda gunakan. Cuman kan di video ini tadi kita tidak menggunakan perintah gedit. Dan V dan Vim ini jarang digunakan, memang kenapa? Karena memang menunya minim sekali, tidak ada menu seperti yang ada di Nano. Kita biasanya menggunakan Nano untuk mempermudah konfigurasi file atau konfigurasi server, baik server DHCP, FTP, atau yang lainnya. Baik, selanjutnya, nah, keunggulan DHCP server nanti akan kita buktikan, yaitu pertama mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Yang kedua, mencegah IP konflik. Yang ketiga, memperbarui alamat IP secara otomatis. Jadi, memperbarui, Pak, kok bisa diperbarui? Karena IP itu sebenarnya kita pinjamkan. Sama dengan Anda, misalnya sewa hotel. Ya, Anda masuk, Anda pesan hotel dulu, kemudian sampai kapan? Oh, sampai besok. Jadi nanti akan diperbarui lagi IP itu. Setelah selesai maka akan dipakai orang lain. Ada orang lain yang mengunjungi maka akan dipakai orang lain. Dan seterusnya seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Ada dua bagian yang meminta, ada yang diminta. Ada klien, ada server. Ya. Pertama, klien, Anda posisi sudah datang di SMK misalnya, Anda melakukan IP address request. Ya, Anda meminta. Anda meminta kepada siapa? Ke server. Server memberikan ringnya. Ada batasan, ring itu batasan. Mulai dari IP sekian sampai IP sekian. Anda mau pilih yang mana? Kemudian, nah ini, selanjutnya yang ketiga, IP klien akan memilih IP yang dipinjamkan oleh server. Selanjutnya, server mengembalikan.
Ya, terakhir yaitu IP server memberikan IP address acknowledge. Jadi semua tadi proses itu dilewati dan terakhir adalah IP address acknowledge. Anda sudah mendapatkan IP yang diberikan oleh server. Selanjutnya, nah ini adalah tugas yang akan Anda kerjakan pada hari ini. Sekaligus nanti kita akan bagikan LKPD-nya. Jadi IP DHCP server 192.168.1.254. Kemudian client ring-nya adalah 192.168.1.2 sampai dengan 192.168.1.253. IP routernya option router 192.168.1.254 dan domain name yang nanti ada di dhcp.conf itu adalah tkj.net. Itu adalah ketentuan dari tugas kita hari ini. Baik, selanjutnya kita akan membentuk kelompok sekaligus kita bagi LKPD-nya. Saya hitung dulu ya, atau kita bagi dulu kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh tanggung, enggak apa-apa, jadi 1 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh tinggal gabung, langsung gabung aja enggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita bagikan LKPD-nya. Oke, semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah, silakan Anda merapat ke kelompoknya, diskusi sambil mengerjakan sesuai dengan runutan yang di LKPD itu. Ya, LKPD itu sudah memberikan bimbingan Anda itu. Nanti tugasnya bagaimana, itu sudah ada di sana semua. Silakan. Next, apa? Virtual. Oh ya. Nah, tadi ditaruh di D kan ya. Harus D. Tadi ada. Sebelumnya ada. Kok bisa, Mbak? Ya. Mungkin. Oh, ini. Oke, ini ada semua. Oke. Itu yang awal nyobanya nggak bisa kan, terus yang kedua itu bisa muncul lagi. Sebentar. Nah, ini kan 3 giga Mbak ya. Yang tadi ini. Oke, ada yang ditanyakan? Saya Kak. Ya. Ini subnetnya 2 apa 0? Nah, ini sesuai dengan petunjuk di sini. Jadi ini adalah net ID-nya. Berarti ini 0. Kemudian net mask-nya tetap sesuai dengan ini. Selanjutnya ngikuti ring-nya mulai dari 2. Ya.
sampai 254. Untuk domainnya Domainnya tkj.net di atas tadi ya. Oke. Swiper. Yang itu dulu aja, yang ini masih install Mas Yan. Masih ngopi. Nah, coba cek tes. Iya. Compatibility. Yang mana tadi? Oh, keganti ya. Iya. Ini buat network connection digital sini ngeceknya di sebelah mana? Oke, di sini Mas. Ini. Kan ada network. Klik. Kemudian adapter. Nah ini. Double klik. Kemudian detail. Nah ini kalau IP yang diberikan ini masih belum dapat, berarti di sini salah. Ya. Ini masih ada fill. Jadi ini IP-nya harus yang dipinjamkan antara 2 sampai 254 tadi ya. Tuh. Coba dicek lagi di konfigurasi ini. Oh ya. Oke, bentar. Ya. Nah, ini udah benar ini. Jadi 192.168.1.2 itu adalah ring yang diberikan mulai 2 sampai 254. Jadi ini dapatnya IP yang pertama. Kita coba cek lagi. Oke ya. Restart. Ya, kemudian kita cek di sini DHCP-nya. Kemudian kita pilih adapter dan ini tadi ya, yang ini. Oke, kemudian status dan detail. Ya, benar. Ini 192.168.1.2. Konfigurasinya berarti sudah benar. Oke. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Tadi saya lihat kelompok 1 tadi yang sudah selesai. Ya, perwakilan semuanya sudah selesai, tapi tadi pertama yang menyelesaikan tugas konfigurasi server tadi saya melihat kelompok 1. Silakan perwakilan untuk presentasi hasil dari konfigurasi DHCP server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok 1 tentang DHCP server. Fungsi DHCP server. 1. Dapat memberikan nomor IP secara otomatis kepada komputer yang melakukan request. 2. DHCP memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. 3. DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengelola jaringan komputer. Karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis dan dalam satu kali kerja. 4. DHCP server selain bisa memberikan IP address secara dinamik, juga bisa memberikan IP address secara statis kepada klien yang terhubung ke jaringan komputer. Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan IP dinamis dibanding dengan IP statis? Kelebihan IP dinamis. 1. Tidak perlu repot untuk men-setting IP satu persatu. 2. Jarang terjadi kesamaan IP dengan komputer lain. 3. Memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. 4. Menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP. Kekurangan IP dinamis.
1. Dalam satu jaringan harus memerlukan lebih dari satu router, karena jika tidak akan mempersulit menentukan koneksi. 2. Pada IP address dinamik penomoran diberikan oleh server DHCP secara otomatis, dan jika server mati maka semua klien akan disconnect dan tidak terhubung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. apa mungkin dalam konfigurasi DHCP dapat terjadi IP konflik? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau sudah DHCP server maka tidak akan terjadi IP konflik. Kecuali kalau hardware-nya atau mungkin konfigurasinya terhapus atau rusak hardware-nya. Contoh, ketika terjadi pada waktu itu kita melaksanakan ujian UAS. Nah, anak-anak pada waktu itu menggunakan tab, ya kan? Nah, di waktu sore hari terjadi ada petir yang menyambar sehingga ada beberapa perangkat kita rusak. Nah, perangkat kita itu salah satunya router. Sehingga router yang bagian memberikan IP address ini yang terjadi kerusakan, dan kita pada waktu itu jadwalnya tertunda karena harus menunggu router baru dan kita konfigurasi. Itu penjelasan dari saya. Baik, nah tadi Anda sebelum mendapatkan materi ada pretest dan sekarang post-test. Harapannya Anda nilainya bagus di post-test ini karena sudah mendapatkan materi, plus tadi kita sudah praktek bagaimana cara konfigurasi, dan alamatnya yaitu s.id/booking post-test. Silakan diakses baik melalui PC ataupun melalui gadget yang Anda miliki. Masih 14? Masih 14 yang isi? 15? Baik, sudah selesai semua tadi untuk post-testnya? Sudah. Bagaimana hasilnya, memuaskan? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita coba cek di sini. Ada pretest di sini, ada yang mendapatkan 0, ada yang 20, 40, 60, dan bahkan ada yang mendapatkan 100. Ya, mungkin ini faktor keberuntungan. Tapi di sini kita lihat hasil dari post-test. Nah, ini minimal. Ini ada yang mendapatkan 60 masian. Baik, nanti kita melakukan remedi mungkin. Kemudian ada yang mendapatkan 80 dan banyak yang mendapatkan 100. Baik, beri aplaus untuk kegiatan kita hari ini. Oke. Terima kasih. Saya simpulkan kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bahwa DHCP dapat memberikan IP secara otomatis. Kemudian yang kedua, memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. Yang ketiga, DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengelola jaringan komputer. Kita tidak bayangkan kalau misalnya komputer lab, ini aja ada berapa komputer. Kemudian di sana tadi ada sekian lab, ada 7 lab di sana. Jadi seorang network administrator tidak mungkin membagikan IP secara manual.
Kemudian DHCP server selain bisa memberikan IP address secara dinamik, juga bisa memberikan IP address secara statik kepada klien yang terhubung ke jaringan komputer. Kelebihannya tadi sudah disampaikan bahwa tidak perlu repot untuk men-setting IP satu persatu, jarang terjadi kesamaan IP. Yang ketiga, memudahkan dalam mentransfer data kepada PC klien, dan kekurangannya dalam satu jaringan harus memerlukan lebih dari satu router karena jika tidak akan mempersulit menentukan koneksi. Selanjutnya, kekurangan dari IP dinamis yaitu pada IP address dinamik penomoran diberikan oleh DHCP server secara otomatis, dan jika server mati maka semua klien akan disconnect dan tidak terhubung. Namun ada kelebihan juga yang statis. Nah ini ya, kira-kira ada yang tahu kelebihannya apa? Ini kesimpulan kita dari hari ini. Apa? Belum ada ya. Jadi ternyata kelebihan dari pemberian IP statis itu yang pertama, satu, lebih cepat transfer data. Lebih cepat transfer data. Kemudian yang kedua, lebih pasti dalam pembagian traffic. Yang ketiga, manajemen alamat IP dapat dilakukan lebih mudah. Jadi ini tambahan dari materi kita. Kalau DHCP itu memang lebih mudah, tidak menyulitkan seorang administrator jaringan, dan yang jelas ya lebih simpel. Tapi ternyata transfer datanya itu ternyata lebih lambat. Jadi di sini disampaikan bahwa ternyata kelebihan dari IP statis yaitu lebih cepat transfer data. Itu aja, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada untuk materi berikutnya adalah FTP, File Transfer Protocol. File Transfer Protocol seperti apa Pak? Nah, Anda biasanya download itu menggunakan, biasanya buka sebuah website, dicari tulisan downloadnya di mana. Tapi kita biasanya FTP. Misalnya SMK memberikan beberapa informasi yang bisa di-download di alamat berikut ini. Misalnya ftp.smkn1.sch.id. Itu semua informasi yang diberikan oleh SMK bisa di-download melalui alamat FTP server. Bagaimana konfigurasinya nanti akan kita sampaikan di pembelajaran berikutnya. Sebelum kita tutup, satu siswa memimpin untuk berdoa. Silakan ketua kelas atau wakilnya. Pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Baik, ketika Anda pulang, nggak usah mampir kemana-mana, ya, langsung pulang, kecuali kalau misalnya Anda ada kegiatan ekstrakurikuler, jangan lupa pamit kepada orang tua, biar orang tua tidak menunggu. Terakhir, hati-hati di jalan, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.